Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel. Banding TKW yang dihukum seumur hidup ditolak pengadilan setempat. Simak video sampai tuntas. Pengadilan Tinggi Singapura telah menguatkan vonis terhadap seorang TKW asal Indonesia karena kasus mateni majikane yang ia jaga dengan hukuman seumur hidup. Keputusan ini tidak berubah dari keputusan awal yang dicetuskan tahun lalu. Pengadilan Singapura menolak banding dari kuasa hukum Daryati, TKW yang berusia 29 tahun, di mana ia dinyatakan bersalah atas tindakannya kepada majikannya yang dilakukan pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum Daryati berdalih apa yang dilakukan Daryati di luar kendalinya karena dalam kondisi depresi. Oleh karenanya, ia meminta keringanan hukuman, namun hak itu ditolak oleh hakim. Sebagaimana kita ketahui, Daryati sebelumnya didakwa telah mateni majikane dhewe, Seo Kim Cho, 59 tahun, di rumahnya di Teluk Kuara pada 7 Juni 2016 silam. Ia melakukan hal itu setelah rencananya untuk kabur ke Indonesia digagalkan oleh majikannya. Paspor dan uangnya disita majikannya. Majikannya, Seo, menderita 94 suwek bekas benda tajam, di mana sebagian besar di bagian kepala dan lehernya yang membuatnya ia harus pamit untuk selamanya pada saat kejadian tersebut. Mr. Leon Koh yang mengetahui hal itu mengatakan kalau Daryati dalam kondisi stres dan depresi karena tidak mungkin orang sehat yang diperlakukan baik oleh keluarga majikannya tega melakukan hal keji yang berulang kali sehingga menghilangkan nyawa orang lain, kecuali dalam kondisi tak sadarkan diri karena depresi. Namun alasan Mr. Leon ini ditolak oleh hakim. Hakim berdalih selama sidang banding bahwa konteksnya tidak dapat diabaikan. Serangan Daryati didorong oleh kemarahan karena rencananya untuk kabur telah gagal. Pengadilan tertinggi menolak argumen Leon ini dan menegaskan temuan pengadilan bahwa laporan psikiatri pembela tidak dikuatkan oleh fakta independen dan bahwa kriteria diagnostiknya untuk gangguan tersebut tidak terpenuhi. Hakim Andre Pang yang menyampaikan putusan pengadilan tertinggi mengatakan ada bukti yang jelas bahwa Daryati tidak mengalami gangguan fungsi selama berada di Indonesia ataupun di Singapura. Dengan kesadarannya sendiri, dia dapat menangani ruang lingkup pekerjaannya dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang ditugaskan padanya. Hakim juga berdalih kalau Daryati dalam kondisi sehat karena ia bisa merencanakan untuk mengambil paspor, mencuri uang, dan memetakan rumah majikannya. Dalam rangka melancarkan rencananya untuk mencuri uang, mengambil paspornya, dan melarikan diri, dia menggambar peta yang merinci tata letak rumah, meminta bantuan TKW lain, dan menaruh banyak rencana untuk memilih waktu yang paling tepat untuk menyerang, ujar hakim. Misalnya, Dr. Tan menyebutkan penurunan berat badan sebagai gejala gangguan Daryati, tetapi bukti objektif menentukan bahwa dia hanya kehilangan 0,5 kg untuk saat dia tiba di Singapura dan saat dia diperiksa di rumah sakit setelah mateni majikane dhewe. Daryati mulai bekerja untuk keluarga pada tanggal 13 April 2016, tetapi ia selalu rindu rumah dan merindukan pacarnya yang bekerja di Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga. Dia menyusun rencana untuk mengancam Madam Seo dengan benda tajam untuk mendapatkan kembali paspornya yang disimpan di brankas terkunci dan untuk mencuri uang sehingga dia bisa memulai bisnis ketika ia kembali ke Indonesia. Daryati mengasah satu benda tajam dan menyembunyikan benda tajam kedua yang lebih kecil di keranjang di bawah wastafel toilet di lantai 2 rumahnya. Dia akhirnya membawa senjata lain, benda tajam yang panjang dari gudang, ketika dia menghadapi Nyonya Seo. Ketika Madam Seo mulai berteriak dan meronta, Daryati menghujani dengan benda tajam berkali-kali. Daryati awalnya menghadapi tuduhan mateni majikane dhewe dengan vonis hukuman mati. Di pertengahan persidangan, penuntut mengurangi tuduhan pembunuhan berdasarkan bagian 300C yang memvonis hukuman penjara seumur hidup. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Inilah yang sering saya pesankan di video-video sebelumnya. Buat teman-teman semua yang bekerja di luar negeri, jangan sekali-kali berurusan dengan hukum di negara tempat di mana Anda bekerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan